Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini berjudul Competing on Resources yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2008, dan masih bersama kita Pak SD Darmono. Kita membicarakan tentang valuable resources yang kita bisa gunakan untuk dalam perusahaan kita maupun dalam berkompetisi dengan kompetitor kita. Kita persilakan audiens untuk memberikan pertanyaan dulu Pak Darmono ya. Silakan, Riri. Ya, terima kasih Dr. Bayu dan selamat sore Pak Darmono. Yang ingin saya tanyakan ketika Jababeka sudah lama dikenal sebagai sebuah kawasan industri dan itu sudah sangat masuk ke dalam banyak pikiran masyarakat kita yang sudah mengenal Jababeka. Nah, sekarang ketika Jababeka mengenalkan tagline terbarunya Beyond Property, bagaimana Pak how to repositioningnya Jababeka? Karena memang sangat tidak mudah ya Pak ya untuk mengubah positioning yang pertama dikenal sebagai kawasan industri sekarang ingin melakukan lebih dari sekedar kawasan industri. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi pertanyaannya lebih pada communication strateginya ya, supaya ini bus udah dikenal bus Jakarta menuju Semarang Pak. Sekarang beyond Semarang katanya, dia juga ke kota-kota kecil. Waktu dia mau belok ke kota kecil, bagaimana orang tahu oh nanti dia akan ada ke Boyolali, ke kota lain gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Jadi begini, dulu tahun 92 itu Jababeka mulai membangun perumahan. Nah, perumahan di dekat kawasan industri ini kan juga konotasinya kurang bagus, dianggapnya polusi dan segalanya. Padahal kawasan industri modern itu lebih bersih daripada Jakarta, karena semua sudah memproteksi polusinya dengan baik. Tapi tetap perlu repositioning. Maka sejak tahun 92 itu diperkenalkan yang namanya Kota Hijau, Cikarang Baru Kota Hijau. Itu untuk perumahan dengan PT yang berbeda, yaitu PT Graha Buana Cikarang untuk perumahan. 1.500 hektar itu untuk perumahannya. Kemudian dibangun lapangan golf dan lain-lain, sehingga orang bilang, wah itu Jababeka ini daerah perumahan rumah BTN, karena memang yang banyak pertama rumah BTN untuk buru-burunya, yang punya lapangan golf world class. Nah, perumahan BTN tapi punya lapangan golf world class itu ya. Terus kemudian kalau bicara masalah alamat, itu taksi atau bis semua itu tahunya ke Jababeka, bukan ke Kota Hijau Cikarang Baru, ke Jababeka. Jadi di tahun 2002 itu kita sudah mulai harus repositioning lagi, karena orang tahunya Jababeka. Kalau Jababekanya dihilangkan, industrialisasi Jababeka dihilangkan, itu juga kerugian. Maka kita membuat Kota Jababeka, terus di bawahnya ditulis Home of President University. Pasang billboard besar-besar di Cengkareng, 650 juta rupiah per tahun itu biayanya, dan beberapa di Jalan Tol Cikampek. Jadi dengan begitu orang tahunya malahan Presiden University itu ada di Kota Jababeka. Kalau kawasan industri itu yang mengenal hanya orang-orang industri. Tapi kalau university itu worldwide. Apalagi memang universitas ini mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Jadi sekarang orang lebih kenal Presiden University daripada Jababeka, karena segmen pasarnya jauh lebih luas. Nah, positioningnya langsung berubah. Bahwa kota Jababeka itu adalah kota pendidikan, kota internasional dengan adanya Presiden University tadi. Dan dipasanglah bendera-bendera 27 negara di dalam billboard juga untuk mengubah ini menjadi kota internasional. Itu repositioningnya. Betul. Tapi pernah di measure nggak Pak? Maksudnya pernah seperti Bapak katakan, dengan ada Presiden University orang akan berpikir bahwa kota Jababeka itu adalah kota pendidikan, kota internasional. It's your assumption Pak. Pernah nggak disurvey bahwa ternyata memang kenyataan seperti itu, orang-orang berpikir seperti itu? Betul. Jadi kita kan banyak roadshow di Medan, di Makassar, di mana-mana. Mereka taunya, oh Presiden University ada di kota Jababeka. Jadi sudah jauh lebih kenal, dan disurvey kemana-mana memang sudah berubah persepsi itu. Meskipun mungkin untuk orang-orang Cikarang, untuk orang-orang dekat-dekat Bekasi sana masih tetap tahunya Jababeka itu kawasan industri. Right. Tapi kalau kita bicara mengenai Indonesia, saya kira sudah repositioning sudah berjalan dengan baik. Oke Pak. Jadi jelas ya, jadi communication strateginya adalah dengan bukan hanya caranya, tetapi apa yang mau ditonjolkan supaya image-nya itu bergeser ke sana.
Dan tentunya setiap langkah kita harus di-measure, benar nggak apa yang kita inginkan sampai ke sana. Ya, setelah ada survei ternyata memang sampai ke sana. Pertanyaan berikutnya Pak adalah, Bapak lihat bahwa dari Jababeka menjadi beyond Jababeka, beyond property, kemudian menjadi ada rumah sakit, ada land developer dan segala macam. Awalnya Bapak bilang adalah you punya resources yang tidak tertandingi adalah land bank yang besar. Ke depan ini, apakah still land bank yang besar itu yang merupakan you punya competitive resources yang orang lain nggak punya, atau ada hal lain juga Pak yang menjadi you punya resources yang boleh dibilang kompetitif atau strategically valuable? Ya tentu manusia dan capital. Manusia dan capital. Ya, karena sesudah sekian lama membangun ini kan kekayaan aset Jababeka itu meningkat jauh lebih besar. Juga kekayaan human resources-nya yang mampu membangun hospital, mampu membangun mall, lapangan golf dan lain-lain. Ini bisa dijual ke daerah-daerah untuk menjadi satu revenue income yang berbeda dengan pengembangan tanah saja. Oke. Misalnya kalau sekarang provinsi di Sulawesi ingin membangun universitas, itu bisa mengundang Jababeka membangun universitas seperti Presiden University dengan network yang ada. Atau lapangan golf di Magelang dibangunlah yang disebut Borobudur International Golf Club. Kemudian bisa juga di provinsi-provinsi yang menginginkan pembangkit listrik, Jababeka bisa membangun pembangkit tenaga listrik. Misalnya kota-kota yang memerlukan air minum yang bisa langsung diminum dari keran, Jababeka mampu membangun water treatment plant. Berarti nextnya you lebih pada intellectual property ya Pak ya, as you punya competitive resources ya. Ya, dan pembangunan infrastruktur. Ya. Jadi nextnya adalah mungkin tanahnya bukan dimiliki oleh Jababeka, ya, tetapi kalau Jababeka punya pengalaman mendevelop tanah, tanahnya siapapun juga, Pemda setempat atau apa. Ini saya punya tepung nih, bisa dibikin apa? Oh, bisa dibikin kue ini gitu kan. Betul. Nah, jadi apa yang dijual adalah ekspertisnya dan kemampuannya untuk mendevelop tepung itu menjadi kue. Tapi tepungnya everybody bisa punya, tanahnya siapapun bisa punya, tapi ekspertisnya dan kemampuan melihat tanah ini bisa menjadi apa, itulah yang akan dijual. Berarti the nextnya adalah you punya intellectual property ya Pak ya, yang menjadi kompetitif. Dan juga capital. Dan karena capital, dengan ya? memiliki human resources yang tangguh, memiliki reputasi yang baik, credible, public company yang bisa write issue, bisa issue commercial paper, dan lain-lain, kita bisa mempunyai kekuatan untuk raise capital, untuk masuk ke daerah-daerah yang membutuhkan capital, yang membutuhkan human resources, yang membutuhkan expertise di bidang-bidang tersebut, dan juga yang memerlukan customers. Kita bisa mengundang 1.400 pabrik yang berlokasi di Jababeka untuk mengadakan investasi di daerah-daerah yang mungkin bisa menawarkan tanah, buruh, atau resources yang lebih murah. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan dari tepung itu menjadi kuenya, tetapi juga dimodalin gitu Pak ya, supaya itu juga benar-benar jadi kue. Beli ovennya segala macam itu perlu capital Pak ya. Jadi dengan demikian Jababeka siap mengembangkan tanah dimanapun juga untuk menjadi satu value added property ya Pak ya. Betul. Value added product yang operating lagi, bukan hanya bangunan fisiknya tapi juga operating Pak. Dan invest di sana ya. Good Pak. Jadi untuk seperti itu, how do you do it Pak? Bagaimana Anda membina you punya intellectual property ini? Maksudnya satu tentunya training, tapi training seperti apa? Jadi bagaimana you manage you punya orang-orang ini supaya bisa ke arah sana? Salah satunya Pak Darmono katakan dengan Presiden University. Ya. Tetapi Presiden University kan buat mahasiswa yang dari luar yang mungkin nanti setelah itu masuk ke dalam Jababeka, tapi komposisinya mungkin sekarang lebih banyak yang incumbent dibandingkan yang newcomers ini Pak. Sebetulnya yang nggak semua itu expertise kan harus ada di karyawan, tapi bisa di mitra kita. Misalnya kita memiliki lebih dari 100 kontraktor. Nah, itu semua kan mitra kita yang bisa diajak kemanapun juga. Di samping juga tentunya selalu kita bisa membeli dari konsultan atau untuk hal-hal yang baru. Namun itu semua kan perlu didukung dengan kredibilitas, kepercayaan orang, dan juga capital tadi. Jadi tidak harus dimiliki. Tidak harus dimiliki. Tapi kita bisa meniru
bisa membeli dan bisa mendevelop, memodifikasi yang lebih baik. Gitu. Oke. Tapi kan menurut artikel ini sama seperti contoh saya tadi rumah sakit dengan dokternya, Pak. Ya. Kita biasa bilang kita bisa menggunakan dokter itu sebagai partner supaya mendatangkan bisnis kita. Betul. Tapi once dokter ini pergi, kita kehilangan, Pak, apa yang kita punya karena itu bukan milik kita gitu ya. Valuable resources itu bukan stay di company kita, tapi stay pada partner kita. Anytime partner kita say goodbye, kita kehilangan juga gitu, Pak. Nah, betul, itu juga betul. Tapi di luar itu ada yang namanya trademark. Yang membuat nilai tinggi itu kadang-kadang bukan orangnya, tapi trademarknya. Oke. Reputasinya ya? Reputasinya, ya. Jadi kalau Pak Bayu yang jual 100, kalau Jawa Baik yang jual bisa 1000, Pak. Padahal barangnya yang mengerjakan Pak Bayu. Oke. Jadi itu masalah reputasi, kemampuan menjual, kepercayaan orang terhadap tanggung jawab kita. Itu semua ada nilai-nilai tersendiri. Oke. Jadi satu capability itu bukan hanya capability inti, tapi surroundingsnya juga mempengaruhi, Pak. Betul. Ya. Termasuk brand name-nya, reputasinya. Jadi seperti dalam hal dokter ini yang pindah ke rumah sakit lain, tetapi tetap aja sebagian namanya masih melekat di hospitalnya, dan waktu dokter ini pindah ke rumah sakit lain dia menderita juga ya, karena belum tentu rumah sakit lain bisa menunjang dia untuk praktek yang serame dia waktu di rumah sakit ini. Ya. Oke, kita harus break sebentar, Pak, untuk masuk ke dalam segmen terakhir. Buat para business leaders dan intellectual business community, silakan berpartisipasi dengan SMS ke 0896 kali 788, dan Anda bisa bertanya, memberikan komentar ataupun memberikan pendapat tentang topik kita ataupun tentang program CEO Reference. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.